Imam Ahmad bin Hambal sangat kagum dengan sifat wanita ini, meskipun hidupnya susah dan serba kekurangan. Namun, memiliki kesabaran serta kejujuran yang sangat luar biasa. Dikisahkan pada suatu hari, seorang wanita tua datang menemui Imam Ahmad bin Hambal untuk meminta fatwa. Seraya berkata, "Wahai pelita kaum muslimin, saya ini seorang janda tua fakir yang ditinggal suami. Suami saya sudah lama meninggal dunia. Sebagai seorang ibu, sekarang saya sendiri yang harus bekerja mencari nafkah, serta merawat beberapa orang anak yang masih kecil-kecil. Saya juga tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga saya bersama anak-anak sering tidak makan. Satu-satunya penghasilan yang bisa saya harapkan hanyalah dari hasil menenun kain. Itu pun baru bisa saya kerjakan di waktu malam, karena di siang hari waktu saya habis hanya untuk mengurus anak-anak yang masih kecil. Ketika anak-anak sudah tidur, kemudian saya baru bisa menenun. Karena tidak mampu membeli minyak untuk lampu penerang, maka menenun kain pun harus saya kerjakan di depan halaman rumah. Itu pun di saat cahaya bulan terang." Imam Ahmad yang mendengar tentang kisah pilu yang dialami oleh wanita malang itu, hatinya sangat tersentuh. Beliau juga ingin mengulurkan bantuan supaya bisa meringankan sedikit beban hidupnya. Sebelumnya Imam Ahmad juga sangat ingin mendengar apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh wanita tua itu. Lalu Imam Ahmad pun berkata, "Wahai ibu, apa yang sebenarnya ingin engkau tanyakan?" Lalu janda tua itu berkata, "Saya hanya ingin meminta satu fatwa darimu, wahai imam." Imam Ahmad pun bertanya, "Fatwa menyangkut perkara apa, wahai ibu?" Kemudian janda tua pun menceritakan, "Begini wahai imam, pernah suatu malam ada sekelompok pasukan khalifah yang bermalam tidak jauh dari rumah saya. Mereka mendirikan kemah-kemah penginapan serta memasang lampu yang sangat banyak, sehingga cahayanya menerangi sampai di depan halaman rumah saya. Tanpa diketahui oleh mereka, saya mencoba untuk memanfaatkan cahaya yang ada untuk menenun. Dari hasil cahaya lampu penerangan milik negara, alhasil kain yang saya tenun pun selesai di malam itu. Menjelang pagi hari, saya pun segera pergi ke pasar untuk menjual kain tersebut. Setelah uangnya saya peroleh, kemudian timbul rasa ragu dalam diri saya. Apakah uang yang saya dapatkan dari hasil kain tersebut halal untuk saya makan atau sebaliknya? Kemudian saya baru menyadari, jika cahaya yang saya manfaatkan pada malam itu sumbernya dari khas milik negara, sementara saya memanfaatkan cahaya tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada khalifah. Wahai imam, apakah ini hukumnya halal atau haram?" Imam Ahmad sangat kagum dengan sikap yang dimiliki oleh wanita tua itu. Kemudian Imam Ahmad pun menjelaskan, "Wahai ibu, menurut kami, uang yang engkau peroleh itu halal untukmu dan anak-anakmu, karena engkau sama sekali tidak merugikan negara." Rasa ingin tahunya pun makin bertambah dengan wanita tua yang ada di hadapannya itu. Sekali lagi Imam Ahmad mencoba bertanya, "Wahai ibu, bolehkah aku tahu siapa sebenarnya engkau ini?" "Saya ini salah seorang adik perempuan dari Gubernur Bashar al-Hafi," jawab wanita tua itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tua itu, membuat Imam Ahmad makin terkejut. Bashar al-Hafi merupakan seorang gubernur yang soleh. Beliau juga sangat peduli akan kehidupan rakyatnya, karena keadilan serta kebijaksanaannya dalam memimpin negara, sehingga menjadikan beliau begitu dihormati oleh rakyatnya. Bahkan beliau juga tidak pernah melibatkan keluarganya dalam urusan negara, sehingga adik perempuannya pun harus hidup dalam kemiskinan. Lalu Imam Ahmad berkata, "Di zaman yang penuh dengan tipu daya ini, di mana orang-orang yang tidak merasa takut dalam mengambil hak orang lain, ternyata aku masih menemui wanita semulia dirimu, wahai ibu. Ketahuilah, wahai ibu, sesungguhnya sehelai jilbab lusuh yang menutupi kepalamu ini jauh lebih mulia daripada berlapis-lapis sorban dan berlembar-lembar jubah yang dipakai oleh para ulama. Sungguh kesabaran serta kejujuran yang engkau miliki membuat saya sangat kagum padamu, wahai ibu. Ibu, bolehkah saya untuk menghormati dirimu? Sekarang engkau boleh minta apa saja dariku, bahkan separuh dari hartaku yang ada. Aku rela memberikannya untuk seorang wanita semulia dirimu."